Perkenalkan, nama saya Kenny Nicholas Ondang dari SMA Sopos Indonesia. Sudah hampir setahun lamanya negeri kita dilanda pandemi COVID-19. Jumlah rakyat Indonesia yang positif terinfeksi COVID-19 sudah tembus 1 juta kasus lebih dan 28.000 jiwa telah kehilangan nyawanya per tanggal 26 Januari 2021 yang lalu. Peningkatan kasus COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan saja, tetapi bidang ekonomi juga terkena imbasnya. Kegiatan ekonomi nasional melambat, pendapatan masyarakat berkurang, pengangguran bertambah, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan negara telah menjadi bukti ganasnya COVID-19 terhadap bidang perekonomian di Indonesia. Pada akhir Maret tahun 2020, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan 9 kebijakan ekonomi serta mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebagai respon awal dalam menghadapi pandemi ini dalam bidang ekonomi. Jika kita lihat dari salah satu kebijakan ekonomi pemerintah, yaitu saat Jokowi menyatakan bahwa ia akan mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK. Menurut saya, kebijakan ekonomi pemerintah seharusnya bukan mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, melainkan mencegah terjadinya PHK supaya angka pengangguran di Indonesia tidak bertambah. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia telah mencapai 7,07%, yang artinya telah mencapai tingkat pengangguran tertinggi selama 10 tahun terakhir. Menurut Mendagri Tito Karnavian, tingginya tingkat pengangguran di sebuah negara dapat melahirkan banyaknya aktor-aktor kejahatan baru, sehingga tingkat kriminalitas di negara tersebut dapat meningkat. Tentunya hal ini akan mengancam keamanan negara secara internal di tengah pandemi COVID-19. Nah, untuk mencegah ancaman itu terjadi, negara Indonesia dapat belajar dari kebijakan ekonomi di negara Jerman yang memberikan subsidi gaji sebesar 70% kepada bisnis menengah ke bawah hingga bisnis menengah ke atas yang terancam akibat pandemi COVID-19. Dengan kebijakan ini, bisnis-bisnis yang terancam tidak perlu mem-PHK-kan karyawannya karena 70% gaji mereka telah ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, menurut saya, kebijakan ekonomi ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia karena banyaknya orang yang di-PHK di Indonesia, dan selain itu, pemerintah juga sudah berencana untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak COVID-19, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Itu saja dari saya. Terima kasih.